Hey, what's up? Selamat datang di Chemistry Podcast, kekristenan tanpa misteri. Au! Hit 'em like now. What's the word? Impact, touch a nerve. From Bolivia to Luxembourg. Ooh. Hit 'em like now. What's the word? Impact, touch a nerve. The big city and the suburb. Come on. Hit 'em with impact. Give me that impact. Need a little impact. Hit 'em with the impact. Nah, teman-teman sekalian, guys, dimanapun kalian berada, ini adalah sebuah podcast yang membahas tentang kebenaran. Meskipun namanya adalah chemistry, kekristenan tanpa misteri. Semua hal yang tertutup, semua hal yang tersembunyi kita coba bahas di sini dengan tujuan supaya kita mendapatkan the pure truth. Kebenaran yang akan menyegarkan kita, menjadikan kita anak-anak Tuhan yang siap dipakai dimanapun juga berada. Nah, chemistry, misteri, karena kita hadir di sini dengan bintang tamu yang berbeda-beda dan tujuannya satu, menjelaskan, membukakan, reveal apa yang sebetulnya anak-anak Tuhan perlu tahu untuk bertumbuh secara sehat. Nah, suaranya di sebelah gua sudah lihat ada bintang tamu kita. Dia bukan serigala. Tapi sebelum gua perkenalkan, gua mau ngajarin dulu Pastor Bro Christopher Tapiheru ini dengan cara kita menyapa audiens kita, Bro. Oke? Gini caranya, Bro. Chemistry, kekristenan tanpa istri. Bukan. Itu mau, itu beda ya. Bukan. Kekristenan tanpa misteri. Terus, au. Siap, Bro? Siap. Selamat datang di Chemistry, kekristenan tanpa misteri. Au. Iya, sedap. Kenapa sih suara serigala, tahu gak? Nggak tahu. Karena anak Tuhan dia itu seperti domba ke tengah. Serigala. Samping saya sudah ada serigala berbulu. Oh enggak, bukan ya. Nah, teman-teman semua udah pasti kenal banget dong ya. Pastor favorite kita yang ada eksis banget di dunia maya, dunia nyata, dan sekarang ini di dunia anta berantah ini, Pastor Christopher Tapiheru. Nah, bro, beliau sudah jadi pastor, melayani Tuhan sebagai evangelis, mengabarkan firman Tuhan, jadi pendeta berkeliling pengkhotbah yang sangat dinanti anak muda sejak tahun 2015, bro. Dan dia sudah berbicara pada puluhan ribu anak muda tentang hidup, tentang firman Tuhan, dan tentang kekudusan di dalam dia. Dan beliau juga adalah duta dari Alkitab Jurnal LAI. Dahsyat. Dan not to mention Instagramnya, silahkan di follow, yaitu Christopher Tapiheru. jelas, singkat, padat. Ya jelas. Oke, dan hari ini bro, kita langsung masuk ke tema kita yang panas. The fallenness of a pastor. Bahasa Indonesianya adalah, baca di bawah sini, kejatuhan seorang hamba Tuhan. Bukan tema yang enak buat dibahas. Kita sebagai hamba Tuhan, kita menyaksikan kan ya, gimana panutan kita, orang-orang besar, dia jatuh entah ke dosa seksual, financial, kesombongan, narsisistik, gak bisa ditegor lagi. This is the sad truth. Pertanyaannya nanti kita akan bahas, di mana peran kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai fellow pelayan atau sebagai jemaat. Oke, nah sorry ya, kita gak akan langsung berlama-lama, karena ini bukan acara basa-basi, kita akan langsung bahas yang pertama. Oke, gini, Pastor Bro, pertanyaan gue. Sekarang banyak pendeta masuk media sosial, right? Oke. Eksis. What do you think of that? Apakah hamba Tuhan tuh harusnya tersembunyi dan formal dan hidup-hidup yang sederhana dan gak eksis, gak tampil, apalagi nunjukin dirinya, apakah model bajunya, mahalnya. Tapi sekarang masuk ke media sosial seperti artis misalnya. Apakah menurut lo itu sesuatu yang harus dihati-hatiin itu ya, diperhatiin, atau well, this is how it works. What do you say about pastors on social platforms, on TVs and so on? Buat saya sesuatu yang baik karena jadi lebih mudah diteladani kan sebagai panutan ya pada akhirnya untuk seorang yang diteladani, diikutin karena dia terbuka gitu, bukan hidupnya tidak tersembunyi seperti terang taruh di bawah gantang, itu pelita di bawah gantang gitu. Tapi sesuatu yang keluar itu jadi sesuatu yang bagus, jadi yang lain bisa langsung lihat kehidupannya. Cuman di satu sisi bisa jadi buruk ketika diisi dengan pencitraan. Iya, dianya membangun satu persona yang bukan kehidupan yang aslinya gitu. Jadi kayak karena dia punya hidup itu live on display, bisa jadi sesuatu yang baik. Ngikutinnya gampang gitu ya sebagai panutan. Tapi buat dia sendiri bisa jadi bumerang kalau dianya nggak benar-benar apa adanya. Itu sih.
setuju nggak kalau gue bilang semua orang yang ada di media itu kan pencitraan kan? Nggak semua. Nggak semua. Sebagian besar ya, tapi nggak semua. Apakah ada tuntutan yang beda antara orang biasa sama seorang panutan, anak hamba Tuhan, ketika dia ada di platform digital publik gitu ya? Ada perbedaan nggak waktu dia main di platform-platform media gitu? Mungkin perbedaannya di ekspektasi ya. Ekspektasi dari orang yang ngikutin. Kan gitu. Kadang kan kita mengekspresikan apapun, kadang ucapan syukur atau lagi seneng karena ini gitu, serba salah. Orang lihatnya bisa jadi kayak pamer atau nyombong, padahal lagi bersyukur. Ya, misal kita dengar orang bersaksi aja bisa dua macam. Antara kita ikutan seneng atau kita berpikir dia pamer, kan gitu. Jadi balik ke ekspektasi sebenarnya. Perbedaannya di tuntutannya buat biasanya orang khususnya hamba Tuhan atau pendeta ya, secara spesifik tuntutannya lebih tinggi pasti. Betul banget. Dan itu cukup memberikan tekanan besar kan? Betul. Well, lu juga pernah dibully atau segala macam dan terus berlangsung. Lu misalnya atau keluarga atau siapapun gitu kan, orang ngomong hate comments. Betul. Nggak ngebaca situasi, nggak tahu apa yang terjadi, and then mereka cuma tulis gitu aja kepada lu. Dan gua rasa gila, mental lu kuat banget bro. Belajar lah dibentuk untuk itu. Pada akhirnya memang kalau ketika hidup kita di display, kita jadi kayak di ruang terbuka, siapapun bisa nyerang. Iya. Atau siapapun bisa lihat. Pilihan ada dua tadi. Nah, gue mau nanya nih, Ya. Bro. Waktu digituin orang kan kita sebel banget ya. Kadang, nih kita pengen ngomong. Tapi yang kita keluar tulisannya, ya kita bisa tahan-tahan diri kan. Kalau lu nggak tahan-tahan diri, lu pengen ngomong apa sih sama orang-orang yang nggak ada, sorry itu saya ya, nggak ada ininya loh, apa sih namanya, cerebral. Pengen ngomong apa ya? Maksudnya, aku pengen ngingetin aja, maksudnya apapun yang kita nggak bakal omongin di depan umum dalam kehidupan yang gini ya, real life, ya jangan coba ngomong di kolom komen lah. Misalnya gini, misalnya aku pernah lihat ya, ada artis gitu punya anak, baru lahiran gitu, lagi seneng gitu. Terus tiba-tiba ada yang komen, kok anaknya jelek ya? Kayak, hah? Come on. Maksudnya gini, apakah di tengah jalan gitu kita ngeliat orang bawa stroller ada bayi gitu, terus kita lihat, kok anaknya jelek ya? Kita emang ngomong kayak gitu, enggak kan? Jadi apa yang kita nggak omongin di kehidupan yang gini, ya nggak usah ngomong begitu lah. Buat saya nggak etis ya, kayak orang nggak tahu etika gitu. Itu sih, tapi nggak pengen ngomong juga. Lebih selalu kalau ada diskusi mana, makanya aku lebih suka di private. Menurut lu apakah main sosial media aktif dan lebih terkenal publicly itu ada korelasi dengan kejatuhan seorang hamba Tuhan? Ya karena tuntutan tadi. Karena ada tuntutan untuk perfect, ya kan? Jadi akhirnya dia try to be atau jadi akhirnya pretend to berpura-pura perfect. Jadi akhirnya menghidupi satu kayak sandiwara gitu ya. Dia jadi pandai bersandiwara karena ada tuntutan itu. Terus bahayanya apa kalau seorang hamba Tuhan bersandiwara? Bukankah banyak hamba Tuhan yang sebelum masuk sosial media juga sudah pandai bersandiwara? Jeleknya adalah ya tadi dia nanti nggak bisa bedain nanti aku bilang sense of reality-nya hilang. Dia udah nggak tahu mana yang sandiwara, mana yang dia sebenarnya. Jadi kayak udah jadi satu. Dia menghidupi satu persona yang dia bikin sendiri akhir nanti. Itu bisa jadi bumerang banget dan biasanya ntar terlihat di apa yang kita bahas hari ini, di kejatuhannya itu. Itu aslinya kayak keluar gitu. Muncul. Kenapa gue bahas sosial media? Karena kan banyak hamba Tuhan tuh jatuh ketika dia sudah punya kebesaran tertentu. Ya. Kuasa tertentu, pamor tertentu. Namanya jatuh berarti dari atas ya? Ya bener juga. Kalau di bawah gelinding gitu kan. Paling keinjak. Jatuhnya pasti dari atas gitu. Iya. Menurut lu kan lu udah follower banyak, you know, people taruh trust di lu, people dengerin lu, anak muda jadikan lu seorang panutan gitu kan. Tapi lu juga tahu ada bahaya sosial media pada jiwa hamba Tuhan. Boleh nggak lu kasih advice? Kalau ada audiens kita, young pastor, orang yang baru siap, dia mulai preaching segala macam, dan dia enjoy banget ketika orang puji dia dan ngakuin dia segala macam gitu kan ya. Tapi dia kagak tahu sosial media itu punya spike. Kayak bunga mawar, pas lu pegang lu pikir sedep gitu ya, tusuk tangan lu. Nah, what will be your advice kepada para hamba Tuhan yang lagi ada di dunia sosial sekarang, platform hari ini? Sebisa mungkin selalu mengingatkan diri kita bahwa ini nggak pernah tentang kita. Ya, Roma 11:36. Dari dia, oleh dia, untuk dia, bagi dia segala kemuliaan. It's all about him, never about us. Selama kita terus ingat prinsip itu, aku rasa apapun platformnya, kita akan sedikit banyak terhindar dari duri-duri tadi. Ini semua tentang dia. Ingetin itu aja, karena kita punya kecenderungan tuh tentang diri sendiri. Jadi itu sesuatu yang kayak menyangkali diri kita lah sebenarnya.
Semua balik buat Tuhan ya. Nah, cuman nih gue lihat masalah gini loh. Kita sekarang lihat kasus-kasus pastors, hamba Tuhan besar, yang kemudian jatuh dalam dosa tertentu di usia senja, 60, 50, 70 ya. Udah akhir-akhir ya, kita harap mereka yang bisa finish well, tapi mereka kemudian jatuh dalam dosa-dosa tertentu. Nah, salah satu penyebabnya nih ya, ini kita diskusi ya, adalah sejak muda mereka lakukan segala sesuatu buat Tuhan. You know, semua buat Tuhan, energinya, waktu, istri, anak aja ngiri sama Tuhan istilahnya. Ya, papi pergi lagi buat Tuhan gitu kan ya. Kayak tersaingi ya. Iya, semua buat Tuhan. Sampai satu titik dalam hidupnya kosong hatinya. Dan dia mungkin berkata, I deserve this. I deserve this. Gue udah kerja mati-matian bikin jemaat gue dari 50 orang, 5.000 orang. Masa nggak boleh sih? Gue punya sekian ratus ribu dolar, masa $1 juta gue nggak boleh pegang sih? Gue kerja jauh lebih keras daripada stageman itu misalnya kan. Atau ya segala kenikmatan lain. Dari muda, gue nggak main semua kenikmatan. Gue nggak pergi dugem, gue nggak pergi segala macam. Gue kasih masa muda gue pure buat Tuhan. Tapi gue sekarang capek. Masa nggak boleh sih? Di hari tua ini gue juga nikmatin. Nah di titik itu kan, tes. Mereka mulai ambil kenikmatan yang mungkin selama hidupnya karena selalu fokus buat Tuhan, jadi nggak pernah dapet kan. Jadi ke situ kebalikannya ya. Sedangkan mungkin orang yang dari kecilnya nakal, bangor gitu ya, pas udah tua udah biasa dia. Dia udah tahu semua, udah tahu misalnya. Tapi kalau dia terus ngasih buat Tuhan, pas tuanya bisa begitu, apa enggak bro, menurut lu bro? Bisa jadi, karena kita tahu, maksudnya entah kita percayanya ada 2, jasmani dan rohani, atau ada 3, tubuh, jiwa, dan roh. Ya kita percaya kayak, apa ya, penggambaran buat meja deh. Meja itu kan kakinya nggak mungkin 2 ya. Orang yang kakinya 2, meja palingnya kakinya 3. Nah, kita percaya tubuh, jiwa, dan roh. Dan seringkali itu, tubuh kita latihan, kita olahraga, sejak muda kayak itu kita kasih waktu buat olahraga, makan yang benar gitu ya, dietnya oke. Dan mungkin rohani juga doa dan segala macam, tentunya pelayanan gitu ya. Tapi jiwanya seringkali kosong. Maksudnya, kalau aku pribadi try to untuk isi itu dengan ya tentunya menikmati keluargaku sendiri tentunya. Ya liburan atau jalan-jalan, terus main sama anak-anak, terus punya hobi misalnya. Dan itu jiwa itu nggak boleh diisi. Nanti kalau kosong dia sakit, jadi sakit jiwa larinya, ya kan? Betul. Aku percaya gitu, tapi nggak tahu mungkin orang lain bisa berbeda. Tapi aku percaya kayak tadi 3 kaki tadi. Ketika salah satunya nggak di manage well, nggak bisa berdiri, 2 pasti jatuh. Gitu. Jadi kayaknya begitu. Kayaknya kalau tadi dengernya ya. Tapi bukan artinya kita isi jiwa kita dengan yang hura-hura yang gimana. Ada beberapa yang aku bilangnya good clean fun. Good clean fun. Ada kan? Maksudnya kita punya istri, kalau kita menikah kita punya istri, kita bisa nikmatin istri kita sendiri, kita punya anak-anak, kita bisa main sama mereka, kita punya hobi, nggak ada yang salah dari itu, gitu loh. Itu harusnya jangan diabaikan, karena orang pikir, oh duniawi, yang gitu. Bahkan sampai ada, apa ya, di zaman era kekristenan tertentu, anggap seks dengan istri sendiri itu suatu yang duniawi. Itu just insane. Kalau istri orang? Ya apalagi, istri sendiri aja, jadi bisa dianggap sebagai duniawi, jadi itu diabaikan. Jadi karena itu akhirnya kosong tadi, nggak ada yang ngisi. Dan akhirnya jadi sakit jiwa tadi. Jadi menurut lo analisanya adalah karena ada kekosongan dalam jiwa yang dia nggak jaga balance-nya sampai di satu titik meledak, puff, gua nggak bisa lagi hidup kayak gini gitu ya. Kejatuhan apa aja yang menurut lo paling sering menimpa hamba Tuhan? Kalau yang kita lihat ya di sepanjang sejarah dan masih ada sampai hari ini, pertama moral, kedua biasanya finance, sama satu lagi seks. Tiga itu, tiga terbesar rata-rata di seputar itulah. Moral tuh biasanya kayak ya antara dia jadi over domineering, kayak jadi ngatur, berasa raja, dan tadinya kan hamba, cuman berasa udah CEO, berasa yang gembala senior, dan jadi neken dengan cara yang keras, memaksa begitu. Terus finance biasanya ujung-ujungnya ternyata gelapin dana dan segala macam, atau pakai buat kepentingan pribadi, uang pelayanan. Yang satu lagi yang paling menyakitkan sebenarnya dan bounce back-nya agak paling sulit adalah seksual. Kita kaget kan, karena kita pikir kayak, wah ini orang-orang ini harusnya pure nih. Dan termasuk seksual, tapi ternyata jatuhnya kayak gini, dan kita paling kaget biasanya kalau kayak gitu. Paling imbasnya gede ke kitanya, bikin goyang tuh kita karena itu. 3 itu sih. Oke, nah sekarang ya, kita dengar berita kan, baik dalam negeri, luar negeri, pemimpin of mega churches, orang yang sangat berpengaruh mengubah hidup ribuan, ratusan ribu orang-orang jadi kenal pada Tuhan Yesus. Tapi mereka ada masa kejatuhannya juga. Nah, respon yang paling cepat anak Tuhan lakukan, anak Tuhan ya, seringkali kan ngomongin kan, nyebarin kemana-mana, dan kemudian
bikin makin luas lagi, makin digosok, makin gosip gitu kan ya. Nah, gimana sebaiknya seorang anak Tuhan itu berespon? Bagaimana sebetulnya kita juga bisa mendampingi, membantu hamba Tuhan lokal di tempat kita masing-masing, mengenali apa yang jadi pergumulan mereka, dan juga berjalan bersama-sama dengan mereka. Kita akan dengerin lanjutannya di segmen yang kedua. Pastiin lu tetap nongkrongin channel ini, dan kita bakal bahas semuanya lebih dalam lagi. Ciao.